Halo sahabat serangkai Tionghoa, pernahkah Anda terpesona oleh tarian singa yang lincah, berbulu tebal dan penuh aksi akrobatik yang memukau? Nah, Anda sedang menyaksikan pesona Barongsai Utara atau Northern Lions Dance. Sebelumnya bantu subscribe channel Serangkai Tionghoa ini dulu ya. Jauh berbeda dengan Barongsai Selatan yang rupawan dan simbolis, singa utara adalah lambang daripada kelincahan, kekuatan, dan kegembiraan. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah tarian singa yang mempesona ini, dari istana kekaisaran Tiongkok hingga panggung-panggung kompetisi di Asia Tenggara seperti yang kita lihat pada kegiatan Persatuan Liong Barongsai seluruh Indonesia di tahun 2025 di Cikarang, Jabodetabek. Sejarah Barongsai berakar ribuan tahun yang lalu di Tiongkok. Catatan paling awal muncul sejak masa dinasti Qin, yaitu sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Namun, kesenian ini baru benar-benar populer di zaman dinasti Selatan Utara atau Nantei sekitar tahun 420 hingga 589 Masehi. Legenda militer yang terkenal menceritakan bagaimana seorang panglima perang bernama Chong Chie menciptakan tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan gajah musuh yang menakutkan. Dan upaya itu berhasil. Sejak saat itu, Barongsai dianggap sebagai simbol keberanian dan perlindungan. Namun, pengelompokan gaya menjadi utara dan selatan terjadi pada masa dinasti Ming dan Qing, yaitu pada abad 1368 hingga 1912 Masehi. Disinilah Barongsai Utara mengukuhkan identitasnya sebagai tarian yang fisiknya lebih mirip singa sungguhan, anjing atau kucing besar, dengan bulu lebal dan ikat, serta memiliki 4 kaki yang dimainkan oleh 2 orang penari seperti yang kita lihat ini. Untuk gayanya dikenal dengan keterampilan akrobatik luar biasa, berbeda dengan Barongsai dari selatan, di mana menampilkan gerakan melompat, berguling, dan keseimbangan yang sangat kompleks dan bertenaga. Konon, gaya ini awalnya sering dipentaskan hanya di lingkungan istana kekaisaran untuk menghibur bangsawan dan berfokus pada ketangkasan dan kelincahan yang memukau. Seiring meluasnya pengaruh Tiongkok, Barongsai mulai menyebar pada masa dinasti Tang, yaitu pada abad 618 hingga 907 Masehi. Tarian singa ini bahkan digunakan untuk menyambut tamu-tamu asing dari negara lain yang menandai awal penyebarannya ke Asia Timur seperti di Jepang dan Korea. Namun, penyebaran terbesarnya terutama ke Asia Tenggara terjadi melalui gelombang migrasi masyarakat Tionghoa dalam jumlah besar, terutama pada abad ke-20. Mereka membawa serta tradisi, kepercayaan, dan tentu saja seni tarian singa ini. Di negara-negara baru inilah Barongsai Utara dan Selatan beradaptasi dan berkembang.
Di kawasan Asia Tenggara, barongsai menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan besar, khususnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Malaysia dan Singapura menjadi pusat perkembangan yang pesat, di mana kompetisi tarian singa di tonggak tinggi menjadi sangat populer. Sebuah tantangan yang menuntut kombinasi kekuatan barongsai selatan dan kelincahan akrobatik yang melekat pada barongsai utara. Wuse, nama lion dance dalam bahasa Mandarin, menjadi barongsai di Indonesia, sebuah istilah yang unik yang menggabungkan kata lokal barong atau tarian topeng khas Nusantara dengan kata Hokkien sai yang artinya singa. Sempat dilarang tampil di muka umum pada masa Orde Baru, yaitu menurut Inpres nomor 14 tahun 1967, kesenian ini mengalami kebangkitan luar biasa dan berkembang pesat setelah pencabutan larangan pada masa reformasi tahun 1998. Saat ini, baik singa utara maupun singa selatan dipertandingkan secara ketat di Indonesia. Barongsai utara meskipun jarang terlihat seperti yang kita sempat saksikan di video ini, tetap fokus pada ground skill dan akrobatiknya. Dari simbol keberanian di medan perang kuno Tiongkok hingga bintang akrobatik di panggung dunia, barongsai utara mewariskan pesan tentang energi positif, keberuntungan, dan semangat yang lincah. Seni ini membuktikan diri sebagai warisan budaya yang mampu menyeberangi lautan, melampaui batas politik, dan terus berdetak kencang seiring irama tabuhan tambur, gong, dan simbal membawa harapan di setiap tahun-tahun yang baru.